Kita undang teman-teman TTN yang selama ini incas dan konsen dalam pelatihan menjadi trainer, menjadi fasilitator, dan kemarin sudah TTN terakhir, TTN yang ketiga, dan saatnya lah teman-teman TTN untuk mempraktekkan beberapa hal yang kemarin sudah dipelajari dari bulan Februari. Sebetulnya apapun isunya tentang K3, tentang gender, tentang kesetaraan, tentang supply chain dan sebagainya, ini satu dikaitkan dengan isu just transisi, nyambung atau enggak, pasti kalau nanti teman-teman sudah benar-benar mendalam secara total, itu nyambung sekali. Karena memang ini kondisi yang akan kita hadapi, akan kita alami di 5, 10, 20, bahkan beberapa puluh tahun ke depan. Yang itu ketika kita kaitkan juga dengan persoalan kondisi organisasi serikat pekerja hari ini dan 10 tahun ke depan, sangat nyambung. Kebebasan berserikat ini di samping diatur secara konstitusional di dalam pasal pasal 28 Undang-Undang 45 juga diatur pelaksananya dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Konvensi ILO 98 tahun 1949 itu diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956. Semuanya itu harapannya itu berjalan mulus ya, dan faktanya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh undang-undang. Dan betul Pak Sofyan, saya merasakan sendiri bahwa kita para pendidik, siapapun dia di antara para pendidik, saat ini memang menghadapi krisis moral di bawahnya. Dari landasan hukum, kemudian pengetahuan tentang sebelum kita memaparkan sesuatu, ya kita harus paham. Tetapi aktual di lapangan, ya sejauh ya mungkin ini dirasa sama di masing-masing federasi itu punya kendalanya masing-masing. Nah, kemudian kita bisa lihat sejauh mana implementasi metodologi pendidikan yang diterapkan di masing-masing federasi itu bisa kelihatan. Memang ini kalau menurut saya memang wajib dilakukan, dan kita harus perlu punya yang sebagai acuan untuk evaluasi itu apa dari materi yang kita sampaikan. Itu berarti dalam modul kita perlu adanya semacam pretest dan post-test ya. Memang trainer, kemudian fasilitator itu kan banyak, tingkat kreativitasnya itu berbeda-beda. Nah, dari situlah kenapa mungkin kalau saya menangkap KSPI membuat modul, karena supaya ada keseragaman gitu. Sebelum kita menyampaikan, kita sudah mulai brainstorming. Ini kita untuk mengukur mau apa dan untuk apa Anda berserikat. Penyampaian dan segala macam, bahkan metodologi juga berbeda-beda. Menurut kita semua nih, apa yang ada di materi kita yang perlu dikembangkan, kemudian yang perlu diadaptasi hingga menjadi sebuah rancangan yang akan kita buat itu apa saja. Just transisi terkait harap dasar yang nanti akan kita pilih, karena background daripada just transisi yang diinginkan sesuai proyek DPDA kita sudah punya, bukunya sudah ada, tinggal kita combine, relate atau tidak, bisa atau tidak, yaitu PR kita bersama-sama berpikir. Yang tadi Mas bilang, mentalitas, bagaimana dia mengembangkan anggotanya, menambah anggota, rekrutmen dan lain-lain tanpa terunionisasi. Dengan bagaimana kebebasan berserikat di era peralihan teknologi.
kelompok menjadi 4. Iya. Kalau sasaran yang belum punya serikat kerja seperti apa? Kalau yang sudah punya serikat kerja seperti apa? Hasil pekerjaan di sana pasti. Nah, pola pelatihan kita yang selama ini mungkin sudah terlaksana ataupun sudah kita dapat. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih input, masukan atau beberapa catatan-catatan bahwa kita memang harus merancang modul yang sedemikian rupa, atau nanti misalnya tadi Pak Sugeng mengatakan seorang fasilitator itu harus menguasai referensi atau aturan hukum yang akan dia sampaikan, itu fasilitatornya.